Halo semuanya, kembali lagi dengan Jenny di sini. Hari ini kita bahas satu skill yang super penting banget di zaman sekarang, yaitu public speaking. Nah, sebenarnya apa sih public speaking itu? Public speaking adalah proses berbicara di depan sekelompok orang secara terstruktur dan terencana. Jadi, bukan asal ngomong doang, tapi ada tujuan, ada pesan, ada audiens yang jelas. Public speaking itu berbentuk komunikasi publik, bisa lewat lisan, tulisan, suara, gambar, bahkan simbol-simbol tertentu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya bisa untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, bahkan menghibur. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus menguasai public speaking? Nah, karena banyak orang sukses itu berawal dari kemampuan berbicara yang baik. Di era sekarang, tuntunan zaman dan teknologi makin tinggi. Hampir semua profesi butuh kemampuan komunikasi. Ditambah lagi, persaingan makin ketat. Terus muncul pertanyaan kayak gini, gimana caranya supaya aku bisa menjadi pembicara yang baik? Banyak orang percaya mitos bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu adalah bakat. Padahal faktanya, kemampuan public speaking itu berkembang lewat latihan dan praktek. Jadi, bukan soal bakat, tetapi soal kemampuan dan kebiasaan. Lalu, kenapa banyak orang tetap takut? Jawabannya sederhana ya, adalah rasa gugup. Dan gugup itu biasanya muncul karena rasa takut. Takut salah, takut ditertawakan, takut blank. Terus apa dong solusinya? Nah, solusinya sering latihan dan jangan lupa berdoa. Selain itu, ada 3 hal yang penting yang harus kamu ingat. Yang pertama, know yourself. Kenali dirimu, know your audience, kenalin siapa yang kamu ajak berbicara. Yang terakhir, know your material. Kuasai materimu. Kalau kamu mau presentasi yang baik, ada beberapa tips nih dari aku. Yang pertama, persiapkan diri dan kuasai materi dengan baik. Bayangkan situasi presentasimu besok. Jadi kamu sudah punya gambaran. Nah, saat tampil, sebaiknya kamu perhatikan kontak mata, body language, bahasa yang digunakan, intonasi suara. Kalau kamu bisa, sisipkan humor yang relevan, supaya audiens kamu gak boring. Jangan lupa juga berinteraksi dengan audiens. Buat PowerPoint yang menarik, adakan sesi tanya jawab, dan tutup dengan kesimpulan yang kuat. Nah, ada juga nih 2 hal yang tidak boleh dibicarakan. Hal yang sudah diketahui audiens karena itu membosankan, dan hal lain yang memang tidak ingin diketahui audiens. Nah, sekarang kita waktunya jeda dulu ya teman-teman. Sekarang waktunya kita puterin lagu requestan dari siapa nih? Oke, dari Dina katanya, Kak, request lagu Fighting dari boy group asal Korea Seventeen BBS dong buat obat semangat. Oke, kita puterin requestan dari Rina dan semua yang lagi butuh suntikan semangat sebelum presentasi besok. Ini dia lagu penyemangat buat kalian. Nah, gimana tadi lagunya? Udah semangat belum? Oke, kita lanjut lagi ya. Ngomong-ngomong soal PowerPoint, ada yang disebut 7 dosa besar PowerPoint. Nah, contohnya, memberikan handout yang sama persis sebelum presentasi. Slide yang cuma berisi poin tanpa penjelasan, visual yang nggak nyambung dengan teks, tulisan tidak terbaca, animasi berlebihan, pokoknya yang terkesan lebay ataupun nusuk mata. Tau nggak sih, kayak tulisan yang fontnya warna-warni itu tuh dilihatnya juga nggak nyaman ya. Dan yang paling parah, bersembunyi di balik slide. Ingat ya, kamu pembicaranya, bukan slide kamu. Oh ya, kesan pertama itu penting banget. First impression menentukan kelanjutan presentasi kamu. Komunikasi verbal harus jelas, dan komunikasi nonverbal juga harus jelas. Seperti pakaian, gerakan tubuh, jarak dengan audiens, eye contact, dan cara berbicara. Terakhir, ada kode 6P yang wajib dimiliki dalam public speaking. Persistence, patience, planning, preparation, polishing, dan practice.
Jadi semuanya ingat ya, public speaking bukan soal siapa yang berbakat, tetapi siapa yang paling siap dan mau belajar. Nah, manfaatkan setiap kesempatan berbicara di depan umum sebaik-baiknya, karena itu bisa jadi suatu kesempatan untuk membuka pintu kesuksesanmu. Aku pamit undur diri dalam sesi kali ini. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Bye-bye.